yang paling layak untuk dijadikan seorang suami, dijadikan seorang imam, itu adalah lelaki yang benar-benar mampu mengurus dirinya sendiri. Kalau emang itu masih berantakan, udah nikmatin aja dulu. Yang harus diajarkan untuk mandiri, untuk bersih-bersih, bebenah itu cowok. Asin banget. Dah. Jangan terlalu berlebihan. Ketika kita berumah tangga, kita harus siap menerima dan mau berubah. Thinking, speaking, feeling, acting, tip talk, the truth. Gimana ya, Mam? Belakangan ini nih aku pernah lihat penyesalan seorang wanita. Itu ditulis gitu ya di Twitter ya. Jadi dia bilang gini, reply tweet aku ini tentang kesalahan terbesar dalam hidup kalian. Itu banyak yang nulis menikah, Mam. Wanita ya, cewek. Yang balas cewek gitu. Cewek pada bilang menikah. Kenapa? Menikah kayak ngerasa kesalahan terbesar dalam hidupnya itu menikah. Terus ada yang nambahin juga, mungkin benar menikah, tapi aku bakal spesifikin kata dia, menikah dengan orang yang salah. Dan rata-rata ini cewek semua ya, jawaban dari reply dari Twitternya itu cewek semua. Nah ini yang mau aku bahas nih. Kenapa bisa begitu ya? Pertama banget, seorang wanita itu memang mudah banget mencintai ya. Pertama banget mudah banget mencintai. Begitu dia sudah nyaman dengan lelaki, pastinya bucin. Jadi bucin ya. Pastinya dia mau cepat-cepat hidup bersama gitu. Tapi ada hal lain nih. Kalau dari sudut pandang laki-laki, menurut aku yang paling layak untuk dijadikan seorang suami, dijadikan seorang imam, itu adalah lelaki yang benar-benar mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri, secara rohani. Paling penting itu. Karena selain mandiri, kita butuh rohaninya juga, Mam. Karena seorang laki-laki itu dia itu bakal menanggung tugas yang berat. Dia pemimpin loh. Memimpin untuk istri dan anak-anaknya sampai akhir hayat. Gimana caranya tuh seorang suami harus punya bekal-bekal. Pertama ya pastinya dia bisa mencari nafkah ya. Terus dia juga bisa mandiri ngurus kebutuhan dia, terutama grooming, ngurus keperluan kehidupannya seperti makan, bebenah, cuci baju. Oke lah kalau dia memang perkara bebenah itu dia punya asisten rumah tangga ya, kita boleh mengesampingkan hal itu kalau memang menggunakan asisten rumah tangga ya. Tapi tetap nantinya kan tidak semua bisa dikerjakan oleh asisten rumah tangga, termasuk kayak ngurusin udah berumah tangga ya. Misalnya apa, Mam? Kalau menurut sudut pandang kamu seorang istri, Mam? Urusan dapur. Urusan dapur ya? Minimal kan masak. Minimal banget tuh, bisa masak. Tapi kenapa, Pak? Banyak yang merasa menikah itu justru semua itu tugas istri. Dalam hal membersihkan rumah, mencuci baju, nyetrika, nyuci piring, masak, jaga anak, dan lain-lain. Itu kayak udah terstereotip bahwa itu semua adalah tugas istri. Kalau menurut aku itu kayak pemikiran kuno deh, itu pikiran zaman dulu banget dah. Kalau sekarang menurut aku apa-apa tuh harus dikerjakan secara mandiri, Mam. Secara mandiri. Kalau memang sudah capek banget, capek karena udah nyari duit gitu, udah ya mencari nafkah, tapi akhirnya ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh istri, tolong banget itu dikerjakan atau minta bantuan istri. Memanusiakan lah istri itu, jangan terlalu kayak jadi istrinya yang kayak asisten rumah tangga. Nah, yang begitu maksud aku. Jadi yang lembut lah gitu. Maksudnya tahu nih banyak banget beban istri itu. Kalau misalnya istri itu baru nyelesai cuci baju misalnya ya, dia belum sempat nyapu, ngepel, udah jangan tambahin lagi. Ditambahin. Kalau emang itu masih berantakan, udah nikmatin aja dulu. Jangan terlalu beri taks yang besar. Ini ibarat kata kita seorang laki-laki kerja di kantoran, kerjaan kita belum selesai, terus ada bos minta tambahin kerjaan lagi. Nah, dalam hal itu bagaimana pendapat dia, Mam? Berarti kalau dari kata-kata apa yang harus diajarkan untuk mandiri, untuk bersih-bersih, bebenah itu cowoknya dulu, Mam. Menurut aku ya? Cowoknya dulu. Sekarang gini lah, kita kalau mau menikah minimal tuh tampil rapi ya, grooming gitu, terus wangi, baju rapi digosok. Terus juga kalau emang udah punya rumah, pasti rumahnya rapi ya kan.
Jangan sampai punya sifat-sifat yang Sabodo teuing. masa bodoh Masa gitu. bodoh. Badan boleh rapi, grooming, cakep gitu. Rambut pakai gel, Ih, tapi ternyata rumahnya berantakan, Itu nggak mah pernah bebenah. penyakit. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena tadi aku melihat cuplikan salah satu film WeTV ya, sinema web series gitu. Jadi ada salah satu karakter, dia itu nggak pernah direstuin sama ibunya, kurang lebih ceritanya kayak gini. Dia ngomong sama ibunya nih, ibunya lagi motong bawang. Dia bilang, "Mah, kenapa sih mama tuh nggak mau ngerestuin aku sama pasangan aku? Tuh tinggal ngerestuin doang, aku tuh mau nikahin dia biar kita bisa hidup bersama gini biar terhindar dari zina gini gitu." Terus si ibunya nggak jawab perkataan dari laki-laki itu. Dia cuma ngomong kayak gini, "Coba kamu ke dapur tuh bersihin piring yang tadi kamu bekas makan." Oke, akhirnya si laki-laki itu berhenti ngomong minta restu ke emaknya, terus ke dapur. Pas ke dapur ternyata dia cek gak ada tuh piringnya. Dia balik lagi ke emaknya, lagi ngomong, "Ya ampun mat, tinggal ngerestuin aku aja kok susah banget." Dia ngomong gitu ke ibunya. Masih nyelocos dah, intinya dia minta direstuin, mau cepet-cepet nikah gitu. Ibunya nggak jawab perkataan dia. Terus ibunya malah ngomong kayak gini, "Coba kamu tolong cuci baju kamu tuh di Cuci. mesin cuci. Sekalian punya mama ya, di ituin aja, tinggal nyalain mesin cuci, sekalian jemur nanti." Dia ke tempat ruang laundry. Pas cek di ruang laundry, ternyata cuciannya udah nggak ada, udah bersih. Dan posisi bajunya udah dijemur. Dia balik lagi ke ibunya sambil ngomong gini, "Apaan sih mak? Kok omongan aku nggak pernah ditangkepin, tapi malah nyuruh hal-hal yang sebenarnya tuh nggak ada, yang sudah selesai gitu." Ibunya jawab gini, "Ya kamu gimana mau mama restuin? Kamu tuh bakal ngidupin anak orang. Kamu aja nggak bisa mandiri. Bekas kamu makan aja nggak kamu cuci piring. Baju kamu aja masih mama cuciin. Kamu mau beban hidup anak orang malah kamu tambahin," kata dia. Dan aku langsung mikir, wah bener juga nih film. Nah dari situ aku berpikir, bener sih di sini nih yang harus benar-benar pertama banget kalau pengen ngajarin istrinya itu nanti buat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu minimal suami itu punya bekal itu. Kalau dari Apap sendiri, pengalaman Apap tuh gimana? Nah, aku ya jujur, sebelum nikah itu dari kecil sampai gede baju dicuciin sama orang tua, piring dicuciin sama orang tua, masak masih dimasakin sama orang tua. Sampai akhirnya tuh kuliah yang memang jarang banget ada di rumah. Jarang itu bukan yang nggak pulang, tapi jarangnya tuh kayak pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang sore gitu. Jadi kayak di situ tuh terbentuk kemandirian secara alamiah. Contohnya, jadi waktu itu tuh semenjak kuliah itu pergi pagi pulang sore itu, baju kuliah tuh, baju kotor itu numpuk nih. Sampai kayak berpikir tuh punya inisiatif, gimana ya caranya nggak nyusahin orang tua. Akhirnya misahin baju sendiri, terus aku laundry sampai sekarang akhirnya. Karena memang pekerjaan yang menurut aku memakan atau menyita waktu itu ya nyuci baju. Pertama ya, nyuci baju. Karena nyuci baju itu pertama dia harus taruh di, kalau pakai mesin cuci, dia harus ditungguin kan, ngegilisnya itu, muterin mesin cuci sampai kering pakai mode pengeringnya itu kan. Itu walaupun gak ditungguin, kita aktivitas segala macam bisa, tapi menurut aku itu aja udah makan waktu. Udah makan waktu itu, walaupun sebenarnya bisa ditinggalin, tapi menurut aku kan itu udah makan waktu 15 sampai 20 menit lah. Belum ngejemur. Nah, ngejemurnya ini juga benar-benar makan waktu juga. Berat juga ya pekerjaannya ya. Habis jemur kan harus setrika kan? Minimal dilipat kalau nggak disetrika. Makan waktu PR. juga kan? Nah, itu aku bilang, cuci baju itu pertama makan waktu. Nah, terus kalau tenaga. Dan tenaga ya pastinya. Nah, kalau nyuci piring itu hal yang mudah lah, habis makan cuci piring sendiri mah bisa lah ya itu mah. Sama satu hal lagi, kalau udah berumah tangga, yang paling berat itu masak. Karena kita kan nggak selamanya jajan terus ya.
Karena kalau ngomongin jajan, kita nggak tahu bahan-bahan yang dipakai itu bumbu-bumbunya apakah sudah takarannya pas atau lebih. Kan kalau lebih bisa bahaya kan, kalau kita konsumsi terus-menerus kan secara jangka panjang kan, makanya kita harus masak. Nah, masak ini yang menurut aku benar-benar tantangan yang terberat selama berumah tangga. Itu kita harus benar-benar feeling masak dari belum matang jadi mateng. Terus juga selera ya kan, selera pasangan kita nggak tahu ya kan. Makanya aku bilang nih, kalau istri lagi belajar masak, kalau pasangan lagi belajar masak, dicela jangan, tapi kalau emang ada kekurangan dibicarakan. Iya. Kasih masukan, jangan bilang asin banget dah. Jangan terlalu berlebihan. Kalau emang asin banget, coba dulu dikit, jangan semua gitu, coba dulu dikit. Kalau rasanya sedikit itu masih belum berasa, ambil lagi. Ternyata mulai berasa tuh asin banget. Aku rasa ini keasinan deh, Mam. Coba next kamu nanti masaknya dikurangin garamnya gitu. Terus kalau misalnya terus itu aku masak udah banyak, mau dibuang aja, ya gimana? Bicarakan aja baik-baik. Kalau emang gak mau makan, bilang aja, aku sebenarnya mau, kalau emang ini layak banget dimasak, coba deh kamu makan dulu nih, keasinan gak? Iya. Nah, pastikan apa yang kita rasakan itu makanan yang kita nilai itu objektif. Dulu sih awal-awal aku baper ya guys, gitu. Kalau apa, dulu aku emang masak tuh enak, cuma asin banget kan, aku emang suka asin gitu ya kan. Jadi pernah suatu ketika nih si Abang komplain nih, makanan aku asin gitu, keasinan. Aku pernah baper gitu, ngerasa gue udah capek masak, besok-besok gue gak mau masak lagi gitu. Sempet baper sampai kayak gitu. Cuma Apap nih orangnya bukan yang ikutan marah kalau aku marah. Jadi dia nih yang nahan dulu nih. Dia langsung menurunkan egonya gitu dengan ngomong baik-baik. Dia ngejelasin gimana caranya biar aku nih bisa nerima masukan dia gitu. Jadi dari situ aku langsung kayak oh ya gitu. Emang yang paling susah itu menerima kritik. Siapapun itu pasti nggak suka dikritik gitu ya. Cuma baik lagi, ketika kita berumah tangga, kita harus siap menerima dan mau berubah dan mau mendengarkan. Itu yang penting. Thank you.